waktu Bu Dewi ini mau tidur di kamarnya. Ketika buka pintu kamar, karena lampu kamar itu belum dinyalain, ketika dinyalain gitu, Bu Dewi ini ngeliat ada seekor ular yang dia itu ngelingker di atas kasur. Akan tetapi yang jadi aneh, ular itu panjangnya kurang lebih sekitar 1 meter dan kepala, badan, sama ekor itu ukurannya sama besarnya. Mereka melihat kalau di ruang tengah itu ada Bu Murni, akan tetapi kondisinya sangat mengenaskan. Jadi Bu Murni waktu itu udah meninggal dunia, matanya melotot ke atas dan lidahnya terjulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita kiriman dari Andin. Saat ini Andin tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami keluarganya yang waktu itu terjadi di tahun 2009. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Andin. Saat ini Andin tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami keluarganya yang waktu itu terjadi di tahun 2009. Nah, jadi Andin ini bercerita kalau Andin waktu itu tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga 2 adiknya yang usianya waktu itu masih kecil-kecil. Sedangkan Andin di tahun 2009 itu masih duduk di kelas 2 SMP. Bapaknya Andin ini bernama Pak Adit, sedangkan ibunya Andin ini bernama Bu Dewi. Nah, selain itu Andin juga menceritakan kalau di kampungnya itu ada seorang perempuan namanya Bu Murni. Jadi Bu Murni ini rumahnya tepat di depannya Andin. Bu Murni udah menikah, dia udah punya 1 orang anak laki-laki yang usianya waktu itu juga masih kecil. Di dalam satu rumah itu selain ada suami dan anaknya, Bu Murni juga masih punya seorang ibu yang waktu itu usianya sekitar 73 tahun. Nah, karena memang desakan ekonomi gitu ya. Dulu Bu Murni ini pernah merantau, dia jadi TKI ke Arab Saudi dan kurang lebih selama 3 tahun merantau ke Arab Saudi. Ketika pulang ini Bu Murni sangat kecewa sama suaminya karena setiap sebulan sekali Bu Murni ini selalu ngirim uang ke suaminya yang tujuannya untuk merenovasi rumah. Akan tetapi setelah tahu gitu ya, loh rumah kok masih seperti yang dulu, terus uangnya dikemanain. Jadi selama 3 tahun itu, suami dari Bu Murni ini yang tadinya bekerja sebagai kuli bangunan, nggak tahu kenapa setelah Bu Murni ini ke Arab Saudi, tiba-tiba suaminya ini udah nggak lagi kerja. Jadi dia selalu disibukkan dengan pergi ke tempat-tempat yang notabene itu nggak baik.
entah dia mabuk-mabukan, main judi, bahkan main perempuan. Nah, ketika Bu Murni ini udah sampai rumah, karena memang uangnya juga udah nggak ada, akhirnya Bu Murni ini sempat cekcok sama suaminya. Bu Murni berharap kalau ya udahlah hubungan ini kita akhiri. Jadi waktu itu Bu Murni pengen bercerai sama suaminya, akan tetapi karena di situ masih ada ibunya Bu Murni yang udah sepuh. Ibunya Bu Murni ini bilang kalau nggak usah begitu Mur, kamu nggak usah bercerai sama suami kamu, kasihan tuh anakmu masih kecil. Jadi waktu itu usia anaknya Bu Murni ya sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Nah, akhirnya perlahan Bu Murni ini bisa memaafkan suaminya, dan nggak tahu kenapa waktu pertengkaran itu terjadi gitu ya, ibu dari Bu Murni ini tiba-tiba sakit keras dan kurang lebih selama 1 minggu dia diopnam di rumah sakit. Tiba-tiba ibunya Bu Murni ini meninggal dunia. Nah, setelah kurang lebih berjalan 2 bulan setelah ibunya Bu Murni ini meninggal, waktu itu Bu Murni masih ada sisa uang hasil kerja di Arab Saudi itu, dia pergunakan untuk membuka usaha. Jadi dia buka warung kecil-kecilan di depan rumahnya. Waktu itu dia jualan sembako, dan kurang lebih berjalan 3 bulan warung sembako milik Bu Murni ini tiba-tiba berkembang pesat. Jadi setelah 3 bulan Bu Murni ini nggak cuma jual sembako aja. Di situ dia jual kayak perabotan rumah, terus alat-alat dapur, entah itu pisau, sapu. Pokoknya selama 3 bulan itu yang orang-orang bilang itu, wah nggak mungkin kalau Murni bisa secepat itu usahanya. Nah, akan tetapi karena memang mungkin karena gigih gitu ya Bu Murni ini kalau masalah berdagang. Akan tetapi nggak tahu kenapa setelah berjalan 1 tahun dan usaha itu juga semakin besar, Bu Murni juga udah bisa merenovasi rumahnya yang dulunya emang berkeinginan untuk direnovasi. Ketika rumah itu udah direnovasi, tiba-tiba anak dari Bu Murni ini yang usianya sekitar 7 atau 8 tahun itu tiba-tiba mendadak sakit, dan sakitnya itu aneh. Jadi menurut Andin, anak dari Bu Murni ini sakitnya kulitnya agak bersisik, dan pas ketika meninggal dunia matanya itu melotot kayak melihat ke atas, dan kulitnya itu mirip seperti sisi ular. Jadi waktu itu sekitar jam 10 malam Bu Murni ini lari-lari, dia ngasih kabar ke tetangga-tetangga. Dia bilang kalau, Bu, Pak, itu anakku meninggal. Nah, ketika dilihat sama warga yang ada di sana, memang kulitnya ini kayak bersisik seperti ular, dan matanya ini melotot ke atas. Sempet waktu itu ada Pak RT, dia bilang kalau, loh, kok sebelumnya nggak dibawa ke rumah sakit? Ada apa Mbak Murni? Nggak tahu, wong sakitnya itu baru kemarin Pak, dan rencananya besok itu mau aku bawa ke rumah sakit untuk diperiksain, tapi tadi malah kayak sesak nafas dan tiba-tiba meninggal dunia Pak RT. Nah, dari situ sempat banyak warga yang ngerasa curiga, loh kenapa melihat anaknya yang seperti itu kok nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, singkat cerita, kurang lebih 1 minggu setelah sepeninggal anaknya Bu Murni masih tetap usaha jualan itu, dan semakin lama semakin berkembang besar, sampai-sampai Bu Murni ini udah membeli beberapa tanah milik warga sekitar yang katanya waktu itu tujuannya untuk dibangun perumahan. Nah, kurang lebih berjalan 1 tahun setelah itu, Bu Murni ini nggak tahu kenapa waktu itu sekitar jam 8 malam Bu Murni tiba-tiba lari ngetok pintu tetangga-tetangganya. Bu, Pak, minta tolong. Loh, kenapa Bu Murni? Itu suamiku meninggal. Jadi kejadian tahun yang sebelumnya itu sama gitu loh, sama yang tahun ini. Nah, ketika dilihat gitu ya ke beberapa warga, dia ngelihat ke suaminya Bu Murni ini, dan kondisi meninggalnya itu sama kayak anaknya dulu. Jadi suaminya Bu Murni ini matanya melotot dan kulitnya itu kayak bersisik. Nah, dari situlah
Akhirnya banyak warga yang semakin curiga, mungkin Bu Murni ini pakai pesugihan. Tapi lagi-lagi karena memang itu hal-hal yang mistis gitu ya, yang nggak terlihat kasat mata, sehingga orang yang cuma berangan-angan gitu aja, paling Bu Murni ini pakai pesugihan. Mana mungkin usaha baru sebentar jualan warung kelontong kok tiba-tiba udah punya harta segitu banyaknya. Nah, singkat cerita, kurang lebih 40 harinya suaminya Bu Murni ini, tiba-tiba Bu Murni ini mengenal seorang laki-laki yang katanya itu tetangga desanya, namanya Andi. Jadi Andi ini adalah seorang developer perumahan yang waktu itu diajak kongsi sama Bu Murni untuk membangun perumahan di lahan miliknya. Nah, akan tetapi Andi ini yang tadinya udah punya keluarga gitu ya, tiba-tiba semua masyarakat yang ada di kampungnya Andin ini mendengar kalau Pak Andi ini udah bercerai sama istrinya. Dan gak lama setelah itu Bu Murni sama Pak Andi ini menikah. Nah, akhirnya orang semakin curiga, wah apa jangan-jangan Bu Murni ini punya pelet atau punya apa, sehingga banyak laki-laki yang melihat Bu Murni itu tertarik. Setelah itu banyak yang bilang kalau mungkin Bu Murni ini menikah cuma untuk mencari tumbal. Nah, lagi-lagi karena memang itu hal mistis, hal yang gak kasat mata, sehingga orang ya udahlah, terserah Bu Murni mau apa. Coba kita lihat aja besok. Nah, kurang lebih beberapa bulan setelah Bu Murni ini menikah sama Andi, gak tahu kenapa tiba-tiba banyak sekali warga yang dia itu sering ngelihat keanehan-keanehan di rumahnya Bu Murni, terutama orang yang lihat ular. Jadi waktu itu ada salah satu remaja yang dia itu mau beli di tokonya Bu Murni, kurang lebih sekitar jam 9 malam. Dia berniat pengen beli rokok. Ketika dia udah masuk ke lokasi rumahnya atau di depan tokonya, tiba-tiba remaja itu ngelihat kalau di bawahnya itu ada ular. Ularnya kecil, sejempol tangan seperti ini. Nah, akan tetapi ketika dicermati gitu ya, mau dipukul, mau diinjek gitu, tiba-tiba ular itu udah nggak ada. Setelah remaja itu ngelihat ular, banyak sekali warga yang mereka juga mengalami hal yang sama. Jadi seringnya dia ngelihat ular, tapi ketika dideketin ular itu udah nggak ada. Nah, akhirnya hari-hari pun berlalu dan kurang lebih berjalan 1 tahun setelah Bu Murni ini menikah sama Andi. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Bu Murni ini lari-lari. Jadi waktu itu sekitar subuh hari, setelah selesai adzan subuh gitu, Bu Murni ini lari ke beberapa warga yang ada di sana. Dia bilang kalau suamiku meninggal dunia. Nah, waktu itu orang pada bingung gitu ya, loh kok udah 3 kali loh Murni kayak gitu gimana Pak? Ya kayak gitu, dia bilang dulu anaknya meninggal, terus dulu suami yang pertama meninggal dadakan, terus ini Pak Andi yang suami keduanya Bu Murni ini tiba-tiba juga meninggal. Jangan-jangan Bu Murni ini emang punya pesugihan. Nah, waktu itu ketika habis subuh, orang-orang itu pada ngelihat ke rumahnya Bu Murni. Mereka pada ngelihat dan kejadiannya sama. Jadi Pak Andi ini posisi meninggalnya itu kulitnya bersisik, matanya melotot dan seakan-akan melihat ke atas. Nah, ketika proses pemakaman itu dilakukan dan setelah dikafankan gitu ya, ketika jenazah mau dibawa ke kuburan, tiba-tiba ada salah seorang yang dia itu kayak ngelihat sosok ular yang katanya bentuknya itu aneh. Jadi badannya ular, kepalanya manusia. Jadi waktu jenazah baru mau diangkat kayak gitu, mau dibawa ke makam gitu ya, orang itu melihat di ternit atau di langit-langit rumahnya Bu Murni, dia melihat sosok itu langsung teriak, "Weh, itu apa? Itu apa? Itu apa? Kok ular aneh, ular aneh, ular aneh." Nah, melihat ada salah satu warga yang seakan-akan ketakutan, orang ini juga ditanyain gitu kan sama banyak orang, "Loh, kamu lihat apa Mas? Lihat apa?" "Itu Pak, itu ada ular, kok kayak kepala manusia ya, tapi penglihatanku agak samar." Nah, ketika banyak orang yang melihat, "Loh, kok hilang?"
"Oh, masa sih? Ah, kamu ini ngigau kali, pagi-pagi udah ngigau." "Bener, aku tadi ngelihat ular, Pak." Nah, waktu itu suasana semakin hening. Pandangan mata orang-orang yang ada di sana itu selalu mengarah ke Bu Murni waktu itu. Dan Bu Murni lagi-lagi kayak kamuflase gitu ya, seakan-akan kayak sedih ditinggal suaminya. Tapi di sisi lain banyak sekali orang yang curiga sama kondisi rumahnya Bu Murni waktu itu. Jadi di situ ada salah satu kamar yang itu nggak boleh orang lain masuk ke kamar itu, yang katanya Bu Murni itu adalah gudang. Tapi menurut warga, loh, gudang kok di sini? Gudangnya di belakang. Jadi orang mengira kalau rumahnya Bu Murni ini kamarnya ada 3. Satu kamar utama dan kamar yang kedua ini yang nggak boleh dimasukin orang-orang. Padahal logikanya kalau gudang itu nggak mungkin diletakkan di ruang tengah atau di kamar yang nomor 2 itu. Nah, semakin curiga warga-warga waktu itu tentang kelakuan Bu Murni. Dan kurang lebih sekitar 40 harinya Pak Andi. Waktu itu sekitar jam 8 malam, tiba-tiba Bu Murni ini datang ke rumahnya Andin. Dia itu bawa segepok uang yang nominalnya itu ada kalau 25 juta. Selain itu Bu Murni juga bawa buah-buahan. Waktu itu yang bukain pintu adalah Bu Dewi, yaitu ibunya Andin. "Loh, Bu Murni, ada apa?" "Oh, nggak apa-apa Bu Dewi, aku mau bertamu dulu." "Oh, silakan duduk, silakan duduk." Nah, ketika Bu Murni udah berada di ruang tamu, Bu Murni ini bilang ke ibunya Andin kalau, "Maaf Bu, suami ibu ada." "Oh, kenapa nyari suamiku Bu?" "Gini Bu, aku kesini bermaksud untuk melamar suaminya ibu." Nah, mendengar yang seperti itu, Bu Dewi ini ya kaget gitu ya. Ini maksudnya apa? Suamiku udah punya aku yang sebagai istrinya. Kita juga udah punya 3 orang anak. Kenapa ada orang yang menginginkan suamiku? Waktu itu ketika bingung gitu ya, Bu Murni ini bilang ke Bu Dewi kalau, "Dah, kamu tenang aja Bu Dewi, kamu nggak usah mikir masalah uang. Nanti ketika kamu mengizinkan kalau aku menikah sama suamimu, biaya hidupmu aku tanggung semuanya. Biaya sekolah anak-anakmu, ini rumahmu juga udah nggak layak pakai atau nggak layak huni. Mungkin ketika nanti aku udah menikah sama suamimu, rumahmu aku renovasi. Mau tingkat berapa?" Jadi waktu itu Bu Dewi ini nggak begitu mendengarkan omongannya si Bu Murni ini. Yang jelas yang ada di pikirannya itu, ini maksudnya gimana kok seperti ini. Nah, karena bingung, akhirnya Bu Dewi ini manggil suaminya, Pak. Nah, waktu itu Pak Adit ini baru keluar dari kamar. Ketika melihat Bu Dewi, Pak Adit ini kayak bengong gitu loh. "Ada apa?" "Oh, gini Pak Adit. Pak Adit duduk dulu. Maksud kedatanganku, aku ingin melamar Pak Adit sebagai suamiku." "Loh, gimana ini maksudnya Bu? Aku belum paham ini, coba dijelaskan." "Jadi gini Pak Adit, aku ini kan udah janda, udah setahun janda. Terus aku juga pengen tuh punya suami yang nantinya bisa ikut ngurus usaha-usahaku, entah itu di toko, entah itu di perumahan. Yang jelas aku butuh partner kerja Pak." Nah, mendengar yang seperti itu, akhirnya Pak Adit ini ngeliatin ke istrinya. "Gimana Bu?" Waktu itu Bu Dewi sempat marah gitu loh. "Ini gimana sih ini suamiku? Kok malah tanya ke aku?" Nah, waktu itu Pak Adit ini cuma bilang sama Bu Murni kalau, "Gini aja Bu Murni, uangnya dibawa lagi, sama buah-buahannya ini dibawa pulang lagi. Mungkin besok pagi kalau udah rembukan sama istriku, besok aku tak ke rumahmu ngasih jawaban. Diterima enggaknya ya tunggu besok." Setelah itu Bu Murni ini pamit pulang, akan tetapi uangnya itu tetap ditinggal sama buah-buahnya itu. "Ya udah, nggak apa-apa Pak Adit, aku tak pulang dulu. Tapi aku nggak mau kalau uang ini tak bawa pulang lagi. Pantangan buat aku kalau uang ini tak bawa lagi. Niatku udah tak kasihkan malah tak bawa pulang lagi. Aku nggak mau." Jadi waktu itu Bu Murni bilang seperti itu. Nah, akhirnya malam itu di meja ruang tamunya Pak Adit ini
Di situ ada buah-buahan, di situ ada uang nominalnya 25 juta. Nah, ketika Bu Murni udah pulang, Pak Adit ini bilang ke istrinya, "Bu, gimana Bu?" Bu Murni bilang apa? Tadi Bu Murni bilang kalau ketika nanti Bu Murni udah menikah sama Bapak, rumah kita ini mau direnovasi sama Bu Murni. Dan biaya sekolah, biaya kehidupan kita semua yang ada di sini, itu ditanggung sama Bu Murni semua. Nah terus jawaban Ibu gimana? Kok malah tanya aku sih Pak? Ya Bapak itu gimana, mau nggak menikah sama Bu Murni? Jadi waktu itu malah yang suasananya agak tegang. Pak Adit waktu itu malah kayak ngajak bercanda sama istrinya. Ya gimana ya Bu Murni setelah pulang dari Arab Saudi malah kelihatan cantik ya Bu. Pak Adit waktu itu malah bilang seperti itu. Nah akhirnya Bu Dewi ini nangis dan dia manggil ketiga anaknya termasuk Andin. Andin, adik-adikmu disuruh ke sini. Ini Bapak mau bilang. Nah, ketika Andin sama adik-adiknya itu sudah ngumpul di ruang tamu, Pak Adit ini bilang ke Andin salah satunya, Mbak Andin, kalau Bapak mau menikah sama Bu Murni, kamu ikhlas enggak? Andin waktu itu ya sempat bengong gitu ya, karena masih kelas 2 SMP, dia masih kecil, nggak tahu apa-apa gitu kan. Akhirnya Andin yang liatin ke ibunya, gimana Bu, ini maksudnya apa? Nggak tahu, itu bapakmu katanya mau menikah. Kalau bapakmu menikah sama Bu Murni, udah kamu nggak usah mikir biaya sekolahmu. Kamu juga pengen jajan apa terserah, minta sama Bu Murni sana. Nah ketika Andin ini di posisi bingung, di situ ada dua adiknya yang karena memang anak kecil gitu ya, mendengar kata jajan terus nanti uangnya banyak, anak-anaknya ini hore, asik, nanti aku bisa beli mainan, aku bisa jajan banyak. Nah, Pak Adit waktu itu sambil senyum-senyum, wah bagus. Kamu nanti banyak uang, nanti kamu dikasih Bu Murni banyak uang, dibeliin mainan, terus rumah kita ini juga mau direnovasi sama Bu Murni. Apa ya Bu kayak gitu? Nah, ketika udah seperti itu gitu kan, sempat kecewa sama suaminya sendiri, tapi lagi-lagi karena memang terbentur ekonomi, akhirnya Bu Dewi ini bilang ke suaminya kalau ya udah Pak, kalau memang Bapak pengen menikah sama Bu Murni, sana silahkan. Nah ketika mendengar jawaban dari istrinya seperti itu, keesokan harinya Pak Adit ini datang ke rumahnya Bu Murni. Dia menjelaskan kalau, Bu Murni, aku siap menikah sama kamu. Nah akhirnya banyak warga yang ketika mendengar gitu ya, Pak Adit ini mau menikah sama Bu Murni, orang-orang sekitar ada yang bilang ke ibunya Andin, yaitu Bu Dewi. Dia bilang kalau, Bu Dewi, itu suaminya gimana sih kok mau-maunya nikah sama Bu Murni? Nggak tahu itu udah pilihan bapaknya Andin kok, aku nggak mau tahu itu. Ah kasihan, jangan-jangan nanti malah dijadikan tumbal. Nggak tahu, biarin, mati ya biarin. Jadi waktu itu Bu Dewi karena udah jengkel sama suaminya, sehingga Bu Dewi nggak memperdulikan entah nantinya mau dijadikan tumbal, entah mau apa, yang jelas udah nggak memperdulikan suaminya itu. Nah setelah beberapa bulan Bu Murni ini menikah sama Pak Adit, waktu itu usaha yang dimiliki Bu Murni ini tambah berkembang. Jadi Bu Murni seakan-akan kayak orang paling kaya yang ada di kampungnya Andin waktu itu. Dan nggak tahu kenapa ada hal aneh yang dialami sama Bu Dewi. Jadi Bu Dewi ini setiap habis maghrib, dia itu selalu ngeliatin, karena memang rumahnya Bu Murni ini hadap-hadapan, jadi cuma terpaut jalan kampung. Bu Dewi ini selalu ngeliatin dari kaca, ngeliat rumahnya Bu Murni. Ketika ditanya sama Andin, Ibu kenapa sih kok ngelamun? Aku kok kasihan sama Bapak ya Andin. Kasihan kenapa sih Bu? Bukannya Ibu udah nggak peduli sama Bapak? Bukan gitu Andin, apa jangan-jangan benar yang diomongin orang? Emang ada apa sih Bu? Yaitu Bu Murni kan kabarnya punya pesugihan, karena dua suaminya terus anaknya itu udah meninggal semua dan nasibnya sama. Nah akhirnya ibunya Andin ini dinasehati sama Andin, ya udah Bu, karena itu udah pilihannya Bapak, ya udah Ibu nggak usah terlalu memikirkan hal itu. Nah kurang lebih beberapa minggu setelah itu, betul, Bu Murni ini
yang tadinya berniat untuk merenovasi rumahnya Bu Dewi atau rumahnya Andin, itu kurang lebih beberapa bulan rumah itu udah direnovasi, dan Andin ini selalu setiap hari itu dikasih uang beberapa ratus ribu gitu untuk jajan, untuk beli mainan, untuk beli apalah, yang jelas biaya hidup Bu Dewi sama ketiga anaknya itu sudah ditanggung semua sama Bu Murni. Nah, akan tetapi Bu Dewi ini selalu ngerasa kalau di dalam rumahnya itu kayak berbeda sama ketika rumahnya itu belum direnovasi. Hampir setiap malam Bu Dewi selalu ngedengar kayak ada desisan ular, kurang lebih sekitar jam 10 malam, jam 11 malam. Ketika didengar itu kayak ada bunyi shh, shh. Intinya kayak desisan ular, dan suaranya itu kayak tepat di telinganya. Nah, ketika bilang ke Andin, Mbak Andin, Ibu kok selalu dengar suara kayak ular ya? Iya Bu, Andin juga sering dengar kok. Loh, kamu gak takut? Ya mungkin suara angin yang kena ranting-ranting pohon kali Bu. Ah, kamu ini ngaco. Itu kayak suara ular, Din. Apa ya Bu? Nah, ketika bingung gitu ya mendengar kayak desisan ular, shh, shh, shh. Bu Dewi waktu itu sempat ingat, gini aja Mbak Andin, ketika kita nanti mendengar desisan ular lagi, dulu kakekmu dulu bilang kalau mendengar hal yang seperti itu dikasih salam. Kalau itu kok jelmaan dari jin, mungkin itu akan menghindar, menjauh dari rumah kita. Yaudah Bu, nanti kalau Andin denger lagi suara ular, nanti aku baca salam. Nah betul, kurang lebih sekitar jam 11 malam di hari yang berikutnya, waktu itu Andin baru berada di kamar, tiba-tiba Andin ini dengar shh, shh, shh. Itu terus menerus, dan saking berisiknya gitu kan. Waktu itu Andin langsung baca salam, Assalamualaikum, siapa ya? Setelah Andin ini mengucapkan salam, tiba-tiba desisan ular itu udah nggak ada. Jadi setiap kali mereka mendengar desisan ular dan ketika mereka mengucapkan salam, suara desisan itu sudah hilang. Nah, hari-hari pun berlalu dan kurang lebih 1 tahun setelah bapaknya Andin ini menikah sama Bu Murni, tiba-tiba ada kejadian aneh. Dan waktu itu sekitar jam 9 malam, waktu Bu Dewi ini mau tidur di kamarnya, ketika buka pintu kamar, karena lampu kamar itu belum dinyalain, ketika dinyalain gitu, Bu Dewi ini ngeliat ada seekor ular yang dia itu ngelingker di atas kasur. Akan tetapi yang jadi aneh, ular itu panjangnya kurang lebih sekitar 1 meter dan kepala, badan, sama ekor itu ukurannya sama besarnya. Jadi kurang lebih selengan gini, selengan tangan orang dewasa. Nah, melihat yang seperti itu, Bu Dewi ini langsung lari. Dia bilang ke Andin, Din, Mbak Andin, itu di kamar Ibu ada ular. Tapi ketika sama Andin ngeliatin gitu ya, memastikan masa sih ada ular. Ketika dilihat benar, Andin juga ngelihat kalau di atas kasur itu ada ular, dan ularnya sangat aneh. Nah, karena takut gitu kan, nanti gigit ke adiknya, ke ibunya, akhirnya Andin sama Bu Dewi itu nyari pukul seadanya, dan ketika kembali ke kamar, ular itu udah nggak ada. Nah, keesokan harinya Bu Dewi ini cerita ke beberapa tetangganya. Dia menceritakan tentang hal-hal aneh, entah itu desisan ular, entah itu sosok ular yang dilihat tadi malam. Banyak sekali orang yang bilang kalau mungkin itu tanda-tanda pesugihan yang dimiliki sama Bu Murni ini mau cari tumbal, Bu. Nah, mendengar hal itu, Bu Dewi ini bingung. Wah, apa jangan-jangan aku ya yang mau dijadikan tumbal sama Bu Murni? Udahlah Bu, istighfar aja, pasrah sama yang di atas Bu. Jadi banyak sekali warga yang emang simpati sama Bu Dewi dan anak-anaknya juga, karena mereka semua juga kayak ngerasa kecewa gitu loh. Itu ada orang udah punya istri, udah punya 3 anak, kok berani-beraninya menikah sama depan rumahnya lagi. Jadi orang-orang itu ngelihat Pak Adit udah nggak simpati. Nah, singkat cerita, kurang lebih beberapa minggu setelah Bu Murni ini ngelihat ada seekor ular yang ada di kasurnya itu,
Ada salah satu warga, bapak-bapak, kurang lebih sekitar jam 9 malam. Bapak-bapak itu melihat di atas rumahnya Bu Murni itu seakan-akan kayak ada sosok ular, bentuknya besar, warnanya putih, akan tetapi bentuknya nggak kayak benda padat gitu. Jadi bapak-bapak itu melihat kayak samar-samar, dan ular itu seakan-akan kepalanya kayak kepala manusia. Nah, melihat hal itu, bapak-bapak itu menganggap kalau wah ini nih biang keladinya, ini yang jadi pesugihan Bu Murni selama ini. Tapi giliran bapak-bapak itu bilang ke yang lain, tetangga-tetangga yang lain gitu ya, Pak, itu coba lihat di atas rumahnya Bu Murni itu kok kayak ada makhluk aneh ya. Nah, ketika beberapa warga ikut menyaksikan, ular itu udah nggak ada. Mana Pak? Nggak ada kok. Tadi ada, kok sekarang nggak ada ya? Nah, nggak lama setelah itu terlihat Bu Murni ini keluar rumah, dia lari, dan ketika melihat banyak orang gitu ya di depan rumahnya, Pak, Bu, oh ada apa Bu Murni? Itu suamiku meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena dengan adanya suasana yang rame di luar rumah, sehingga Bu Dewi sama Andin ini memastikan ada apa kok rame-rame. Itu loh, suami Bu Dewi dan juga suaminya Bu Murni itu meninggal dunia katanya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Bu Dewi ini langsung nangis, begitu juga Andin. Jadi waktu itu semuanya nangis. Aduh Bapak ini kenapa? Bapak kok meninggal, kenapa Pak? Nah, setelah itu orang-orang yang ada di sana itu langsung masuk ke rumahnya Bu Dewi dan melihat kondisinya sama. Jadi waktu itu Pak Adit matanya melotot ke atas dan kulitnya itu seperti bersisik, mirip seperti ular. Nah, melihat yang seperti itu, Bu Dewi ini marah sama Bu Murni. Murni, kamu sebenarnya punya pesugihan apa? Bu Dewi, kamu kalau ngomong jangan kayak gitu. Aku nggak punya pesugihan apa-apa. Aku kaya ya dari usahaku sendiri. Lah, tapi kok udah 4 korban, anakmu, suamimu yang pertama, suami yang kedua, terus suamiku juga kamu jadikan tumbal. Kondisinya sama meninggalnya. Sakit enggak, bahkan ada yang ngelihat Pak Adit itu pas sholat isya dia juga ikut berjamaah di masjid. Kok sekarang tiba-tiba meninggal? Pasti kamu punya pesugihan. Apa sih ini? Aku nggak punya pesugihan apa-apa. Nah, akhirnya ya udahlah. Beberapa warga yang ada di sana ikut menenangkan pertengkaran antara Bu Dewi sama Bu Murni malam itu, dan nggak berlangsung lama ketika jenazah udah dieksekusi atau disucikan gitu kan. Karena memang itu malam hari sehingga proses pemakaman itu dilanjutkan besok, dan kurang lebih sekitar jam 10 pagi Pak Adit ini selesai disemayamkan, dan setelah itu nggak ada lagi orang-orang yang simpati sama Bu Murni ini. Jadi mereka menganggap kalau mau beli sesuatu itu jangan di tokonya Bu Murni, karena Bu Murni ini punya pesugihan. Jangan-jangan orang yang beli di tokonya Bu Murni nanti juga dijadikan tumbal. Nah, beberapa bulan setelah itu karena memang sepi gitu kan toko milik Bu Murni ini, akhirnya usaha tokonya itu semakin lama semakin bangkrut. Dan perumahan milik Bu Murni itu juga nggak laku, karena dulunya pernah ada yang beli, tapi katanya ketika ditempati rumah itu banyak teror. Jadi hampir setiap hari ular itu sering masuk ke rumah. Padahal ketika lubang ventilasi apa-apa udah ditutup, tahu-tahu ada gitu aja. Entah itu ular sawah, ular dari pohon-pohon, ularnya kecil, nggak berbisa, tapi sering itu setiap hari. Nah, setelah banyaknya teror ular, akhirnya orang itu karena mendengar gitu ya informasi itu, sehingga banyak sekali orang yang tidak mau beli rumah yang ada di perumahannya Bu Murni itu. Nah, singkat cerita kurang lebih berjalan 1 tahun, Bu Murni ini yang biasanya setiap tahun itu pasti menikah sama laki-laki, waktu itu udah nggak ada lagi karena nggak ada yang simpati gitu ya, sehingga ibu-ibu yang ada di kampungnya Andin itu sangat mewanti-wanti kalau bahasa Jawanya sama suaminya. Awas ya Pak, kalau kamu menikah sama Bu Murni dijadikan tumbal nanti kamu. Jadi semua ibu-ibu yang ada di kampungnya Andin itu bilang seperti itu sama suaminya. Dan ketika berjalan 2 tahun Bu Murni ini nggak punya suami, dan di tahun yang ketiga tiba-tiba Bu Murni ini mengalami kejadian naas. Waktu itu sekitar jam 7 malam tiba-tiba
dari rumahnya Bu Murni ini terdengar suara ledakan, dung kayak gitu. Dan karena hampir semua orang yang ada di kampung itu mendengar suara itu, sehingga banyak sekali orang yang keluar rumah. Itu rumah siapa yang bunyi dung kayak gitu? Yaudah, mungkin kayaknya suaranya dari arah rumah Bu Murni. Nah, ketika beberapa orang ini masuk ke dalam rumahnya Bu Murni, mereka melihat kalau di ruang tengah itu ada Bu Murni, akan tetapi kondisinya sangat mengenaskan. Jadi Bu Murni waktu itu udah meninggal dunia, matanya melotot ke atas dan lidahnya terjulur. Dan lagi-lagi kulitnya ini bersisik seperti ular. Nah, melihat yang seperti itu, orang-orang ya merasa kalau rasain kamu Murni, rasain kamu, pesugihanmu makan kamu sendiri. Nah, karena memang Bu Murni waktu itu nggak punya saudara sama sekali di kampung itu, bisa nggak bisa semua masyarakat walaupun menyesali perbuatannya, tapi yang jelas orang yang meninggal itu kan tanggung jawab orang yang masih hidup, sehingga mereka langsung mensucikan, terus mengkafani. Karena itu malam hari di kampungnya Andin itu pantangan untuk memakamkan jenazah di malam hari. Selain itu juga nggak ada penerangan. Ketika Bu Murni ini diinapkan gitu ya di rumahnya sendiri, malam itu nggak ada orang yang mau ikut nungguin jenazah itu. Dan setiap 1 jam sekali orang-orang itu dari dalam rumahnya itu selalu ngedenger ada suara kayak minta tolong, dan suaranya mirip suaranya Bu Murni. Selain itu ada suara kayak petasan, dor, kayak gitu, setiap 1 jam sekali. Nah, suara itu berhenti ketika adzan subuh, dan kurang lebih jam 6 pagi, bapak-bapak yang ada di sana, juga ibu-ibu yang ada di kampungnya Andin ini langsung melanjutkan proses ke pemakamannya si Bu Murni ini. Nah, setelah Bu Murni ini meninggal dunia, kurang lebih 2 bulan setelah itu, tiba-tiba rumah yang tadinya bangunannya megah gitu kan, punya Bu Murni ini, tiba-tiba ini terjadi kebakaran yang kata orang sekitar itu terjadi konsleting listrik, karena memang rumahnya nggak ditempati, sehingga ada kebocoran listrik yang di situ nempel sama kayu kering, sehingga rumahnya Bu Murni ini kebakaran. Nah, setelah itu ada beberapa orang, dia datang dari luar kota yang katanya mereka itu saudara dari Bu Murni, saudara jauh. Dan setelah mendengar cerita dari Bu Murni semasa hidupnya, akhirnya saudara-saudara dari Bu Murni ini bilang kalau tanah ini diwakafkan aja, kalau enggak dibuat apalah buat desa. Nah, setelah itu enggak ada lagi teror-teror sosok ular atau apa. Yang jelas setelah Bu Murni ini meninggal dunia, warga yang ada di sana itu enggak lagi melihat penampakan ular kepalanya manusia, itu udah enggak melihat seperti itu. Nah, itulah cerita kiriman dari Andin. Semoga cerita ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.